Sudah, Pak. Oke. Baik. Selamat malam minggu semuanya. Selamat menikmati perkuliahan kita hari ini. Jadi, sebentar saya share screen. Saya buka ini. Sebentar. Share screen. Sudah bisa dilihat belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini nanti materi silahkan kalian tonton sendiri ya. Aku ketik yang secara umum aja, karena biar kalian gak jenuh. Sejarah komputer dan perkembangannya dari masa ke masa. Saya kemarin lihat teknokompas.com tahun 2001. Intinya adalah di masa pandemi sekarang, komputer sekarang bertransformasi menjadi bagian hidup kita. Jadi manusia sekarang, manusia saat ini ternyata setelah saya baca-baca jurnal, baca-baca beberapa hal tentang guru-guru besar manajemen, habis itu ibaratnya sekolah-sekolah manajemen yang ada di luar negeri, bahwa menjadikan komputer sekarang adalah bagian dari manusia itu sendiri. Jadi internet adalah bagian dari manusia, bagian dari kita. Jadi sekarang mau nggak mau, nggak bisa kita lepas dari internet. Namun sebelumnya, kita coba lihat asal-muasalnya. Kalau zaman dulu teknologi, pertama kali terbukanya pemikiran manusia itu pada zaman abad 300 sebelum Masehi, berdasarkan cerita-cerita sejarah-sejarah yang tertuliskan di Eropa. Sedangkan di negara kita, di Indonesia, perkembangan teknologi itu tidak tercatatkan. Salah satu faktor terbesarnya sejarah-sejarah nasional di Indonesia ini jadi hancur, jadi hilang pada zaman penjajahan Jepang. Jadi semua kerajaan-kerajaan dikuasain, semua naskah-naskah dan kisah-kisah, ya kan, di zaman kejayaan Indonesia sebelum ada di masa lalu tuh habis dibakar. Nah, itu dia, sama penjajah-penjajah. Bahkan naskah-naskah, bukti-bukti sejarah di museum di Belanda banyaknya. Nah, permasalahan yang dicatat adalah sejarah di luar negeri. Kalau kita lihat dari zaman para dewa-dewa Yunani, nah, akhir dari masa kejayaan dewa-dewa Yunani, nah ini ada sejarahnya nih, ada korelasinya dengan komputer sama teknologi. Di zamannya Skroates. Nah, Skroates itu pada akhirnya karena orang tidak setuju dengan pendapatnya, ya kan, akhirnya dia dipaksa minum racun oleh masyarakat di sekitar. Nah, dipaksa minum racun. Bahkan sebagian menganggap Skroates itu kalau dalam versi orang Islamnya, dia dianggap sebagai Luqman, salah satu nabi yang dari 1212, kalau tidak salah Nabi 1200 kah, berapa itu ya. Nah, Luqmanul Hakim itu, karena beliau juga mati karena diracun, karena menceritakan, memutuskan mata rantai orang-orang yang ibaratnya lebih fokus pada dewa, Skroates membuka wacana tersebut. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, dari hal itulah lahirnya pemikiran-pemikiran berakhirnya abad para dewa. Nggak tahu kalau di Indonesia masih banyak pawang hujan di Sangatta kan. Pokoknya masih ada orang sakti di Sangatta, selama ada pawang hujan tambang masih aman katanya. Nah, kita berpikirnya teknologi sekarang ini mulai sejarah itu mulai dicatatkan karena adopsi pemikiran kita adalah adopsi dari negeri Eropa dari tahun 1800-an. Di mana Charles Babbage, sebagaimana Charles Darwin, ya, yang Bapak Darwin itu otaknya juga diambil nih sama orang-orang Barat ketika meninggal, diabadikan, karena dia yang betapa hebatnya pola pikirnya menemukan komputer. Nah, mereka ini orang-orang yang berpikir, pola pikirnya adalah mengembangkan diri, melepaskan dari zona-zona keterikatan yang ada di sejarahnya si Skroates nanti ada sedikit tadi aku masukkan di PowerPoint apa yang diinginkan sampai
melahirkan pemikiran-pemikiran orang berkembang pesat sampai sekarang. Oke, di sini secara umum tahun 1892, zaman dulu tidak ada namanya jurusan teknik informatika, jadi semua teknologi, semua inspirasi itu rata-rata orang matematika yang biasa menciptakan segala sesuatu. Charles Babbage dari Inggris ya kan menciptakan mesin hitung bertenaga uap yang mampu menghitung tabel angka. Nah, namanya different ons, ya kan. Kemudian lagi sejarah selanjutnya, cikal bakal komputer digital pertama ini kalau nggak salah gambar ENIAC. Kalau teman-teman mahasiswa yang biasa nonton Captain America, The First Avenger, nah coba di situ ada bagaimana seorang Steve Rogers yang kurus kering disuntik jadi tinggi besar. Jangan perhatikan hayalannya, tapi perhatikan kanan kirinya. Bagaimana di situ bapaknya Tony Stark, kalau nggak salah ya, ada komputer-komputer raksasa. Nah, seperti itulah ENIAC pada masa zaman dulu dan dipakai pada kondisi perang sebagaimana cerita yang ada di Captain America. Pada dasarnya untuk memprediksi ledakan-ledakan, memprediksi di mana bom atom, bom-bom musuh itu, prediksi tempat serangannya. Nah, tapi kalau di Indonesia orang hebat, ya kan, kita banyak orang sakti, jadi nggak pakai teknologi, ya kan, pakai jin langsung tahu di mana lokasi, maling ada di mana. Oke, kita berangkat. Pokoknya orang Indonesia ini lebih hebat pokoknya. Nah, makanya kita sekarang harus menyeimbangkan. Kapan kita pakai tenaga gaib, kapan kita pakai logika. Oke, kita lanjut aja. Itu cuman guyonan. Cikal bakal komputer 1930, Alan Turing, ya kan, kontribusinya diberi nama Turing Machine. Nah, kemudian lanjut lagi, lengkapnya nanti yang di YouTube. Nah, ini seorang wanita melahirkan bahasa pemrograman yang pertama kali. Nah, bahasa pemrograman yang pertama kali ini kalau nggak salah namanya COBOL, diciptakan seorang ini nenek-nenek, ya kan. Grace Hopper tahun 1954. Nah, artinya pada zaman dahulu bagaimana cara supaya logika kita membuat komputer melakukan segala sesuatu otomatis. Zaman dululah terciptakan. Dengan sekarang kita para mahasiswa tinggal memakai aja, menggunakan aja. Nah, betapa ibaratnya apa ya? Orang-orang zaman dulu berpikir bagaimana membuat segala sesuatu lebih mudah untuk masa depan. Orang-orang dahulu semakin lama dari komputer generasi pertama yang masih ibaratnya memerlukan listrik satu kota, kemudian lahirnya generasi kedua mulai pakai tabung-tabung kaca kayak botol-botol gelas. Nah, ini orang-orang yang senang hobi ini baca nonton anime Dr. Stone mungkin agak sedikit nyambung di situ kayak mana menciptakan listrik pertama kali. Nah, sampai ujungnya dari transistor berubah lagi menjadi chip. Nah, dari chip komputer lahirlah laptop masa kini, komputer masa kini. Komputer masa kini, laptop masa kini masih belum cukup. Nah, sekarang mau nggak mau zamannya kecerdasan buatan. Jadi hanya dengan Oke Google, Hai Siri, semuanya apa bisa kita lakukan. Nah, saya bilang Oke Google, HP saya langsung bunyi. Oke, kita lanjutkan lagi nih. IBM tahun 1965 pertama kali. Oke, ini bentuk komputer pada zaman Bahari tahun 70-an. Nah, kemudian Apple, Steve Jobs, ya kan? Nah, di sini juga sebenarnya sih setiap orang-orang ini kalau kita mencari sejarahnya, bagaimana apa ya, kita mahasiswa ini jangan cuman kita sebagai user, kita sebagai orang-orang yang mampu merenung, kok bisa Steve Jobs berkembang sejauh itu, ya kan, memikirkan segala sesuatu, apa di situ ibaratnya motivasinya, kalimat apa, filosofi kehidupan apa yang dia pakai sampai dia bisa menciptakan segala sesuatu dan menghasilkan sesuatu yang sampai sekarang bermanfaat. Nah, oke di situ. Termasuk Microsoft Word pertama kali, nanti ada aplikasi komputer Microsoft Word, Excel. Ini teman-teman kan sudah biasa ya pakai program-program Microsoft ya. Halo, kok sepi? Siap, Pak, siap.
Oke, intinya kan mata kuliah pengantar aplikasi komputer ini lebih mengarahkan kalian. Program yang biasa dipakai adalah Microsoft Word, cara menggunakannya begini. Terus Excel, cara menggunakannya begini. PowerPoint, cara menggunakannya begini, akses begini. Nah, apa ya, kalau saya jelaskan ulang, waktunya tidak cukup. Jadi, saya buka gambaran, saya buka link, kita bisa belajar dari YouTube. Nanti materi-materi tentang bagaimana cara menggunakan, saya bagikan di Classroom. Jadi kita yang ringan-ringan aja kalau pertemuan kuliah materinya. Oke, lanjut. Lanjut apa terus? Lanjut, Pak. Sudah aja, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke, Terus, Pak. Pokoknya 2 pilihan, lanjut Terus. Oke, lihat abad 21, sekarang abad sekarang, penggunaan CD-ROM, ya kan? Apple gencar mengeluarkan inovasi, jadi Apple komputer. Kemudian YouTube, Mozilla Firefox, MySpace. Nah, apalagi di masa pandemi kayak gini, menjadikan teknologi, khususnya internet, bagian dari kehidupan kita. Nggak bisa lepas sudah hidup kita, nggak ada yang namanya internet. Bayangkan komunikasi dengan orang harus pakai WA. Saya coba kemarin hampir sebulan tanpa medsos, nggak bisa. Paling tidak WA aja yang bisa saya yang aktifkan. Masalahnya yang lain itu, matikan IG, matikan Facebook, matikan medsos yang lain, berhasil saya. Karena apa? Berusaha kita, jangan sampai kita punya tujuan utama, kita dihanyutkan sama keadaan. Ibaratnya kita ikuti arus, tapi kita jangan sampai tenggelam. Itulah teknologi. Kuncinya adalah sekarang Internet of Things. Oke, tadi ada PowerPoint yang sempat saya bikin sekitar 10 menit. Pengen saya bagikan kepada kalian. Kelihatan PowerPoint-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, tadi aku ngambil berbagai macam orang di seluruh dunia tuh rela antri demi sebuah iPhone, ya kan? Ternyata sampai lahirnya terakhir nih di iPhone 12 kemarin orang sampai guring tuh. Nah, pernah lihat gambar ini kan? Berita-beritanya mungkin teman-teman pernah lihat. Apa di situ? Jadi aku tadi ada kepikiran, apakah ini sebuah kebutuhan, ataukah sebuah gaya hidup? Nah, pertanyaannya cuman kita yang bisa menjawab, ya kan? Karena ketika orang memiliki ekonomi yang di atas rata-rata, pasti dia pengen namanya aktualisasi. Nah, kalau di pengantar ilmu manajemen itu ada teori Maslow. Maslow ini membagi tingkatan kebutuhan manusia, ya kan? Dan yang terakhir itu, yang paling puncak itu ketika semuanya terpenuhi, sandang, pangan, papan, ya kan? Dia pengen mengaktualisasikan dirinya. Apakah nanti handphone itu, teknologi itu ternyata bisa menjadi gaya hidup kita, ya kan? Terbuktinya apa? Nih orang-orang teracuni nih otaknya nih. Ini orang yang teracuni atau yang bukan, ya kan? Bahkan yang selanjutnya tadi aku juga buka, terakhir ada berita tanggal 14 September 2021 bocoran spesifikasi iPhone 13 yang resmi. Nah, akhirnya orang antri, hitungan 2 tahun kemudian ada lagi yang versi terbaru. Apakah orang ini masih antri lagi nih? Kita lihat nanti, ya kan? Kemarin kenapa orang bisa antri? Kenapa orang bisa mau menunggu? Itulah salah satu keberhasilan ilmu manajemen pemasaran yang diterapkan. Nah, manajemen pemasaran nanti teman-teman bakal pelajarin, bakal coba memahami, bukan cuma sekedar teori, tapi bagaimana pemasaran di zaman sekarang ini. Nah, kalau cewek-cewek bahagia sekali dia kalau dikasih iPhone ya. Tapi kalau sebagian orang yang berpikir logis, nggak mau dia iPhone. Karena iPhone itu nggak bisa dibajak softwarenya. Sementara Android bisa dibajak. Ada yang berpikir seperti itu. Jadi pilihan tergantung kita dan kemampuan dompet kita membelinya. Oke, aku lanjutkan. Nah, ini ada Ming Kisai Global Institute ini pendirinya
Ini lagi booming sekarang MINKISEI Global Institute ini tentang perkuliahan teknologi masa kini. Dia memprediksikan di Indonesia ada 23 juta lapangan pekerjaan akan digantikan dengan sistem kecerdasan buatan. Karena akan disebabkan lahirnya era Society 5.0. Nah, 10 tahun ke depan kalau kita punya anak-anak, kayak mana anak kita bersaingnya ya? Berpikir kita seperti itu. Sementara jumlah manusia semakin banyak, dan ternyata seleksi alam, ada virus COVID, virus corona, manusia pun di seleksi alam jumlahnya dikurangin dengan berbagai macam keluarga kita, saudara kita yang ibaratnya ditakdirkan meninggal karena COVID. Nah, tapi di selain meninggal, tapi intinya orang-orang yang sekarang masih hidup, mau tidak mau kita akan ketemu yang namanya Society 5.0. Pernah dengar nggak teman-teman Society 5.0? Pernah. Pernah ya? Oke, biar ku lanjutkan sebentar lagi ya. Atau ajan nih, habiskan ajan dulu. Kayaknya ajan di tempatku nih. Sama Pak, di sini juga Pak. Sama Pak. Ya, kita saya habiskan ajan di sini ya. Ya, stop dulu Pak, bentar. Ya, saya sekalian juga mohon izin nih Pak dosen. Saya Abdullah Pak dosen. Absen aja, jangan lupa. Saya sembahyang dulu Pak dosen, sholat ke masjid dulu ya. Iya, siap. Maaf Pak dosen. Nanti ditonton aja di ini. Terima kasih Pak dosen. Ya.
Oke, sudah selesai ajan di tempat kalian? Siap, sudah Pak. Ya, sudah Pak. Di tempat saya sudah selesai 1 langgar. 4 langgar lain sama masjid masih bersahutan. Biar saya lanjutkan aja ya. Pak, lanjut Pak. Oke. Kita lanjutkan lagi di era Society 5.0. Saya ulang lagi. Society 5.0 di mana semuanya dilihat gambar ini, lihat ya. Nih. Segala sesuatunya sudah terhubung dengan 1.0. 1.0 ini maksudnya apa ya? Teknologi komputer. Artinya ada arus, tidak ada arus, tidak ada arus. Ini ciri khas komputer nih. Semuanya sudah mengglobal, menggunakan yang namanya satelit. Setiap orang bisa bekerja sama walaupun berbeda negara, ya kan? Setiap orang bisa menjalin cinta walaupun berbeda negara, berbeda tempat. Setiap orang juga bisa jadi sarjana meskipun satunya di Samarinda, kuliahnya kampusnya ada di Jawa. Ya, setiap orang bisa mendownload iTunes dengan mudahnya, ya kan? Seseorang bisa mendownload film, mengupdate, menceritakan cerita kehidupannya dengan mudahnya, di mana tinggal kita yang mengendalikan. Nah, mau society di bidang apa? Di industri, pertanian, bahkan di hunting dan gathering. Nah, berburu dan gathering. Gathering itu zaman persis kayak zaman prasejarah. Saya lanjutkan lagi di sini secara umum apa itu society. Nah, current society, lihat. Nah, zaman dulu, perkuliahan zaman dulu, sebelum waktu ada zamannya Google, teknologi informasi zaman dulu, pengetahuan dan informasi tidak dibagi. Nah, tetapi saat ini semuanya dengan teknologi yang ada kalian bisa menemukannya. Kayak kemarin aku pengen masak mie ayam, ternyata dapat resep mie ayam yang bagus, aku coba akhirnya sukses. Nah, sampai teman-temanku bilang buka aja usaha mie ayam. Nanti kalau aku sudah tidak dibutuhkan sebagai dosen, aku bilang. Masalahnya kalau kita fokus pada satu hal kita sendirian susah. Jadi mau tidak mau kita pakai kemampuan menyerahkan diri pada settingan alam sebagai apa diri kita dan bagaimana kita. Kemudian dalam dunia sosial. Nah, ya kan? Setiap permasalahan sosial akan datang dan berbagai macam kendala sosial semuanya akan terpenuhi. Di sini ada kakek-kakek tua, ya kan? Di sini kakek-kakek tua menunggu jemputan yang diantar pakai drone. Nah, sampai sejauh itu. Kemudian di sini ada gambar nih. With an overall on information, the work finding and analyzing the information share is difficult and burdensome. Nah, informasi itu susah ya. Sekarang dengan kekuatan jaringan, kalian mudah mendapatkan informasi. Jadi ada terpetakan. Ya. Teknologi sekarang terpetakan. Kapan kamu butuh ini, kamu fokus ke sini. Kapan kamu ini, kapan ini. Semuanya masing-masing ada jasanya. Saya masuk Sepri sama itu aja. Oke, lanjut. Lanjut Pak. Sama tahu tadi ada iklan kan, jadi kita diam dulu sebentar. Oke, lanjut. Nah, di zaman dulu segala sesuatu itu melelahkan. Sekarang dibantukan dengan robot. Nah, saya tergantikan. Berbicara masalah Society 5.0, salah satu bank yang ada di Indonesia sudah menerapkan adalah Bank BCA. Kalau kita logika berpikirnya, Bank BCA sudah menerapkan ATM setor tunai. Di mana-mana kan bank-bank yang paling terbanyak setor tunai adalah Bank BCA. Dan Bank BCA sendiri mengurangi penggunaan tenaga yang banyak, berbeda dengan Bank Kaltim. Bank Kaltim itu bank yang mengutamakan bahwa orang-orang asli daerah bisa bekerja. Makanya teknologi-teknologi seperti setor tunai tidak terlalu dibutuhkan. Jadi lebih padat karya intinya. Bank-bank yang ibaratnya bank-bank selain Bank BCA. Makanya Bank BCA sedikit karya, makanya Bank BCA masih nilai sahamnya, kalau kita lihat masih posisi teratas karena dia memaksimalkan teknologi. Di sisi lainnya, nah itu dia. Orang-orang susah bekerja di situ karena nggak semua orang bakal keterima, tapi kalau di bank secara umum, khususnya Bank Kaltim, selalu ada penerimaan pegawai. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada kesimpulan saya ambil di sini dari blog.
Saya bacakan aja. Jadi yang nggak mau baca silahkan menikmatin, jangan sampai teguring. Seiring berjalannya waktu, teknologi dibuat oleh manusia semakin berkembang. Salah satunya ialah Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang. Jadi penggagasnya adalah Jepang. Konsep ini mungkin kita menggunakan ilmu pengetahuan berbasis modern. Nah, di mana teknologi aplikasi komputer sekarang berbasis kecerdasan buatan. Mau nggak mau tuh yang oke Google, Hai Siri, mau nggak mau semuanya berbasis itu. Di mana untuk kebutuhan manusia dapat hidup dengan nyaman. Nah, diresmikan pada 2 tahun lalu, 21 Januari 2019, dan dibuat sebagai resolusi atas resolusi industri 4.0. Jadi sejarahnya, setelah resolusi industri 4.0, segala sesuatunya, resolusinya apa nih? Bagaimana cara menghadapinya? Lahirlah Society 5.0, di mana kita, orang-orang yang hidup di masa sekarang bisa mengatasi, memaksimalkan segala kecanggihan teknologi yang ada di saat ini. Konsep resolusi 4.0 dan Society tidak memiliki perbedaan jauh, tapi konsep Society fokus pada kita manusia. Kalau revolusi industri menggunakan kecerdasan buatan, kecerdasan sebagai komponen utamanya, sedangkan kita, Society menggunakan teknologi modern hanya mengandalkan manusia komponen utama. Jadi posisi manusia ini, karena kemarin revolusi 4.0 itu tidak memanusiakan manusia, mendewakan ciptaan manusia, yang akhirnya ditakutkan kata orang Jepang nanti teknologi itu jadi Tuhan. Makanya sama orang Jepang dibuat Society 5.0, tetap manusia sebagai komponen pengendalinya. Oke, konsepnya penyempurnaan konsep sebelumnya di sini masih era berburu mengenal tulisan. Society yang kedua adalah era pertanian. Ini Society yang pertama, zaman purba, kita masih berburu dan baru mengenal tulisan. Kemudian Society yang kedua, era pertanian, kita sudah mengenal bercocok tanam, ya kan? Society yang ketiga memasuki era industri ketika manusia menggunakan mesin bantu aktivitas sehari-hari. Disinilah komputer pertama kali muncul di era Society 3.0. Kemudian Society 4.0, manusia sudah mengenal komputer hingga internet. Dan yang terakhir, semua teknologi bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sekedar informasi, melainkan untuk kita menjalani kehidupan. Oke, sampai di sini teman-teman bisa ngikutin? Iya, bisa Pak. Bisa, Pak. Tenang aja, sekitar 8 menit lagi selesai kok kita. Sabar dulu, kopi dulu minum. Oke, di sini internet bukan sekedar berbagi informasi. Internet bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Dalam Society 5.0, komponen utamanya manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi di kemudian hari. Nah, inilah kita orang manajemen. Kenapa saya masuk materi ini tadi? Karena kita sebagai orang manajemen adalah orang-orang yang mampu mengatasi masalah-masalah ekonomi. Karena manajemen itu hadir karena ada masalah. Ketika ada masalah, disitulah kita berpikir bagaimana mengatasinya. Disitulah manajemen itu hadir. Nah, di sini memang rasanya sulit dilakukan negara berkembang seperti Indonesia, namun bukan berarti tidak bisa dilakukan, karena saat ini negara Jepang sudah membuktikannya sebagai negara dengan teknologi yang paling maju. Itulah ibaratnya keuletan orang Jepang, padahal teknologinya, bayangkan, pada zaman dulu yang menciptakan mobil pertama kali adalah orang Eropa. Orang Jepang dengan uletnya, padahal Hiroshima dan Nagasaki itu dibombardir habis-habisan, dia mengirim orang-orang supaya belajar ke luar negeri, mereka menyalin ulang semua teknologi dan menciptakan sendiri teknologi yang ada. Termasuk salah satu sejarahnya lahir-lahirnya industri mobil yang ada di Jepang. Nah, pertanyaannya, Indonesia bisa nggak? Negara kita pada dasarnya bisa. Teknologi pertama kali Timor. Nah, mobil pertama kali Timor, kemudian di Malaysia ada namanya Procon, itu bersamaan tuh teknologi itu. Mencoba adopsi, tapi kuncinya, karena negara kita adalah negara yang jadi objeknya pemasaran,
produk-produk teknologi yang dari luar itu, makanya negara kita dibuat sedemikian rupa untuk tidak bisa berkreasi, berkembang dengan kekuatan politik sedemikian rupa, sehingga otak-otak orang Indonesia sedikit yang mampu berkarya. Karena tekanan-tekanan itu, tekanan-tekanan politik, ekonomi, pokoknya namanya perang industri pada masa lalu. Nah, kita salah satu bagian dari perebutan tempat perang industri. Nah, sampai sekarang pun rakyat Indonesia tidak bisa berdikari di tempat sendirinya. Salah satu contoh, nah kan di Sentul City. Nah, bayangkan tuh lagi rame-ramenya tuh rumahnya Rocky Gerung tuh, ya kan? Sama masyarakat yang di sana diambil alih sama Sentul City. Kita ambil hikmah dari cerita di sana. Dan ketika ini Sentul City baru aja dapat berita, saya baca, menghentikan penggusuran. Karena dari pihak pengacara yang ada di sana pengen melihat dokumen hak guna bangunan yang diterapkan, apakah baru dibuat pada tahunnya atau lebih lama dokumen bangunan dari masyarakat di sana. Nah, ini permasalahan sekarang. Nah, jangan sampai perusahaan-perusahaan kita, bahkan ada satu pulau yang disewa hak gunanya oleh orang asing dan orang Indonesia yang dipekerjakan di situ. Nah, kita dibuat seperti itu sekarang. Karena apa? Nah, disinilah mahasiswa itu mulai berpikir dan bangkit. Oke, itu tidak penting, lanjut yang penting. Oke, di sini ada satu juga. Nah, ini aku coba turun lagi, kita masuk ke filsafatnya teknologi, kembali ke filsafat ilmu pengetahuan. Karena sebenarnya mata kuliah yang paling tepat ketika semester awal adalah filsafat ilmu. Nah, manusia, teknologi, dan dunia. Nah, apakah kita, ini subjek, manusia dan teknologi ini subjek, kemudian teknologi dengan dunia adalah objek. Bagaimana cara kita menghadapi dunia, bagaimana cara kita bukan cuma S1 ini mencari gelar, tapi bagaimana kita, pola pikir kita terbangun, pola pikir teman-teman juga bersama saya sendiri terbangun, bisa nggak merubah persepsi dari pengalaman tadi, atau mengambil reduksi ataupun aplikasi. Nah, ini bahasa-bahasa ilmiah ya, silahkan cari sendiri di Google ya. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap bertahan. Itu. Kembali ke masa lalu, saya tadi nih, Socrates dan filsafatnya di sini ada gambaran, kira-kira 3 atau 4 tahun lagi teman-teman sudah bahagia menampilkan senyum seperti ini, senyum yang hitam manis, ya kan? Nggak lama lagi. Tapi pada dasarnya inilah salah satu orang yang membuat segala sesuatu ilmu pengetahuan itu pertama kali berubah. Lahir 469 sebelum Masehi sampai 309 sebelum Masehi. Apa yang diinginkannya di sini? Socrates mengatakan ini bukan masalah siapa yang hidup, tapi bagaimana kita hidup dengan baik. Ini kata kuncinya. Kemudian ada lagi pepatah dari Sunan Kalijaga. Nih, aku nggak ngerti bahasa Jawa kayak mana logatnya. Ang larasan ilining banyu, angeli anaging tankeli. Nah, itu kalau bahasa Jawanya begitu ya. Bahasa Bugisnya itu artinya ikutilah arus air, tapi jangan tenggelam. Ada 2 falsafah. Yang pertama falsafah tokoh filsafat dari Eropa, kemudian tokoh filsafat dari negeri kita sendiri, Sunan Kalijaga. Jadi ketika kemajuan zaman seperti apa, maksudnya teknologi sekarang ini seperti apa, kita mau nggak mau, kita dituntut harus ngikuti arus. Tapi selama kita ngikuti arus, kita harus jangan sampai tenggelam, kita harus bisa mengendalikan. Nah, ini yang saya miriskan kebanyakan anak muda sekarang, banyak tenggelam di arus. Hidupnya habis di game online, hidupnya habis di nongkrong untuk main game online, bukan nongkrong sambil berbicara, oh kita mau bisnis apa nih, kita mau usaha apa nih, atau kita mau kreativitas apa nih yang kita buat nih, ya kan? Sehingga kita jangan lagi jadi korban pemanfaatan teknologi yang ada sekarang. Karena mau nggak mau, mau nggak mau, entah kita yang tua, yang muda, teman-teman saya juga,
Itu semuanya mabuk di game, nongkrong sekarang di kafe-kafe, bukannya membahas apa, tapi tangan-tangannya main game satu-satu. Artinya apa? Apakah ini termasuk ikut arus tenggelam? Apakah ikut arus jangan tenggelam? Nah, kata kuncinya jawabannya di masing-masing diri kita bisa menjawab. Oke, kalau posisi kita jenuh bekerja, kita main. Tapi jangan sampai tenggelam kita. Nah, itulah intinya, karena ada beberapa hal, kita cuma dikasih waktu selama 4 tahun, selama perkuliahan ini untuk membangun pola pikir kita, membangun kemampuan kita menginterpretasi atau menerjemahkan segala sesuatu permasalahan yang ada untuk mendapatkan kebijaksanaan. Kalau kita terjemahkan mengambil hikmah dari permasalahannya, supaya apa? Keputusan kita sebagai manajemen, sebagai pengambil keputusan tepat sasaran. Nah, kemudian ku tambah di sini, ini dari filsafat aku sendiri, ku tambahkan, pada dasarnya kita jangankan semakin pintar, nah semakin hari itu bodoh pun kita semakin tak punya. Ini aku nggak akan menjelaskan, silahkan pahami sendiri maksudnya. Oke, lanjutkan di sini. Ini dia kata kuncinya. Scroates ingin mengajak orang agar memperhatikan dan memuaskan jiwanya. Lewat dialog, bisa menelanjangi jiwa dan refleksi agar orang menjadi sadar akan kehidupan. Jadi, nasihat kurang lebih 400 abad sebelum Masehi masih terpakai sampai sekarang. Dan nggak bisa kita, kalau saya pikir, nggak bisa kita lupakan. Dan kebanyakan nasihat orang seperti ini dilupakan. Dia sampai hidup, sejarahnya, sepanjang sejarah, berdasarkan keputusan di Yunani sana, dia harus dihukum, diracunin, dihukum mati. Jadi harus meminum racun. Kemudian akhirnya dipaksa minum racun. Bahkan ketika di penjara, karena beberapa orang di sana mengakui kalau sejarahnya itu, kalau saya baca itu, bahkan orang yang mengikuti pemahamannya dia nggak bisa lakukan apa-apa sampai dia di penjara, kunci penjaranya itu dibuka, silahkan jalan-jalan kalau mau kabur, nggak masalah. Tapi di sini Scroates memilih untuk mati, karena dia ada kekuatan, ada pemahaman yang ingin dia sampaikan agar orang-orang di dunia ini berubah. Akhirnya ketika dia mati, ketika dia meninggal, atau dia mati syahid sebagai ini, sebagaimana para nabi-nabi dulu, banyak yang mati karena menolak menolak kekejaman dan ketidakadilan yang ada di masa kerajaan saat itu. Tapi cikal bakalnya lahirlah Pluto, lahirlah Aristoteles, sampai lari ke kehidupan pola pikir orang-orang yang menghasilkan teknologi informasi sampai sekarang. Karena tidak ada lagi ibaratnya batasan-batasan yang diberikan manusia, karena jangan kayak gini, nanti kualat, ya kan, nanti dewa ini marah, ya kan. Jangan, yang bisa terbang cuman Nabi Sulaiman katanya, sama Son Gokong yang bisa terbang. Kalau sekarang semuanya ditutup, yang bisa menerjangi lautan cuman Nabi Musa. Zaman tongkat Nabi Musa, zaman terbang di atas awan sudah tergantikan di sekarang ini. Semua orang bisa terbang, semua orang bisa melewati. Bidadari pun di atas langit, pramugari di pesawat Lion Air. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, ini segini aja materi yang aku sampaikan, nggak usah 40 menit. Nggak ada, selesai kita. Nggak ada? Nanti materinya ini, slide-nya baru ku bikin sih tadi, nanti ku bagikan ke grup Classroom. Yang jelas malam ini aku nggak akan ngasih tugas dulu untuk perkuliahan ke teman-teman di sini, biar santai pikiran kepalanya ya. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, selamat menikmati malam minggu. Sebentar, ada yang chat nih, belum saya baca. Izin off, oke, aman aja. Oke dah, kalau nggak ada yang ditanyakan nih, saya akhiri perkuliahan ya. Siapa? Oke, mudahan yang saya sampaikan ini bisa bangun pola pikir. Kata kuncinya adalah kita sama teknologi jangan sampai ketinggalan, ikuti arus.
ikuti, pelajari apapun teknologi, ilmu-ilmu yang berkembang saat ini, cuman tetap harus bisa kendalikan diri kita. Karena apa? Yang tahu tentang diri kita adalah diri kita sendiri, yang tahu impian kita. Nah, di sini sebagai mahasiswa kalian sudah menetapkan visi, misi, strategi, dan impian kalian 4 tahun ke depan harus seperti apa dan bagaimana. Harus punya rencana hidup, ya kan? Kalau nggak punya rencana hidup, hidupmu kayak gitu-gitu aja. Nggak akan, nggak akan ada seninya. Oke, aku akhiri perkuliahan kita. Selamat malam, selamat istirahat semuanya. Aku mau ngopi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yo. Terima kasih banyak, Pak. Thank you, Pak. Thank you. Yo. Lambat ya cutting B yang ada ini di sini. Absen jangan lupa di Google Classroom tuh ya. Ya, Pak. Nanti saya konfirmasi, Pak, ke teman-teman, Pak. Ya. Ya terlambat ini. Tinggalnya ada Pak dosennya juga nih terlambat. Maaf Pak dosen lah. Hanya Nggak republik lah. apa-apa, kayaknya aku upload di YouTube, gampang ditonton. Ini aja kan berpikir jalan terus. Aman aja. Yang penting absen.